Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luciana Sapitri dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Sebelumnya, apa itu yang dimaksud dengan berkembang biak? Berkembang biak adalah terbentuknya individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya. Mengapa hewan perlu berkembang biak? Karena untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif. Yang kedua yaitu generatif. Nah, yang pertama ada perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu tunas, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga adalah membelah diri. Nah, apa itu tunas, fragmentasi, dan membelah diri? Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada tunas. Tunas terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Benjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari induknya menjadi individu baru. Nah, contohnya yaitu hidra. Nah, bisa kalian perhatikan gambar di sebelah kanan. Gambar ini merupakan hidra. Seperti pengertiannya tadi, tunas itu akan terbentuk dari tubuh induknya yang menonjol. Jadi, tunas itu adalah ini ya yang menonjol ini. Jadi, tumbuh yang menonjol ini lama-kelamaan akan berkembang. Setelah dirasa cukup umur, maka tunas ini akan terlepas dari tubuh induknya dan nantinya akan menjadi individu baru. Yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah jenis perkembangbiakan dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu yang akan menjadi organisme baru yang mirip dengan induknya. Contohnya adalah cacing planaria. Nah, bisa dilihat gambar di samping merupakan gambar dari cacing planaria. Nah, cacing planaria ini berkembang biak dengan cara fragmentasi atau memutuskan bagian tubuh tertentu, yaitu bagian kepala dan ekor, di mana bagian kepala dan ekor ini akan tumbuh menjadi organisme baru yang mirip dengan induknya. Nah, satu cacing planaria ini bisa berkembang biak menjadi dua organisme baru. Nah, yang ketiga yaitu membelah diri. Jenis perkembangbiakan dengan cara membelah diri menjadi dua bagian yang sama besar yang akan menjadi individu baru. Nah, yang membelahnya itu adalah inti selnya. Contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri yaitu adalah amoeba. Nah, bisa dilihat gambarnya di samping sebelah kanan. Yang nomor 1 itu gambarnya inti selnya masih satu ya. Kemudian yang nomor 2 inti selnya hampir memisah. Yang nomor 3 inti selnya sudah memisah tetapi tubuhnya masih satu. Nah, yang nomor 4 sama yang nomor 5 inti selnya sudah membelah menjadi 2 tetapi tubuhnya masih satu. Baru kemudian pada nomor 6 inti sel dan tubuhnya membelah menjadi 2 bagian. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan secara generatif. Dalam perkembangbiakan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama secara ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga adalah ovovivipar. Nah, apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada ovipar. Ovipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya dierami sampai menetas. Ovipar berasal dari kata ovum yang memiliki arti kata telur.
Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur adalah ayam, ikan, burung, kupu-kupu, dan lain-lain. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara vivipar. Vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Selama perkembangan embrio berlangsung, makanan diperoleh dari dalam tubuh induk melalui plasenta. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan adalah sapi, kucing, kelinci, dan lain-lain. Yang ketiga, perkembangbiakan secara ovovivipar. Nah, perkembangbiakan ovovivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Dengan mengembangbiakan telur di dalam tubuh induknya, tetapi cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut, bukan dari tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar adalah kuda laut, hiu, iguana, dan juga lain-lain. Nah, di sini kuda laut merupakan hewan ovovivipar yang unik. Kenapa? Dikarenakan setelah melakukan pembuahan sel telur betina, betina akan memindahkan sel telur yang telah dibuahi ke dalam tubuh jantan. Nah, selanjutnya ada kuis atau soal yang harus kalian isi. Pasangkanlah hewan-hewan di bawah ini sesuai cara perkembangbiakannya. Silakan kalian isi di rumah masing-masing ya. Semangat! Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Stay safe selalu semuanya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.